Hai, di episode kali ini kita akan mempelajari dasar bagaimana cara mengoperasikan software Blender. Sekedar info, Blender yang saya gunakan dalam video kali ini adalah Blender versi 3.0. Hal yang pertama harus dilakukan adalah buka software Blendernya. Nah, ketika kita pertama kali membuka software 3D, maka tampilan yang akan ditampilkan kurang lebih seperti ini. Tampilan ini dinamakan 3D Views. Di sini adalah tempat kita menghabiskan paling banyak waktu kita ketika mengoperasikan software Blender, karena di sini adalah tempat kita untuk melakukan banyak sekali kegiatan, dari mulai modeling sampai ke animasi. Hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin mencoba mengoperasikan software Blender, bahwa menavigasi software yang berbasis 3 dimensi agak sedikit berbeda dibandingkan ketika kita menavigasikan software yang berbasis 2 dimensi. Di sini ada tombol zoom. Ketika kita klik, kita tekan, dan kita arahkan mouse ke depan, maka dia akan zoom in. Begitupun sebaliknya, ketika kita gerakkan ke belakang mouse kita, maka dia akan zoom out. Seperti itu. Selanjutnya, di bawah tombol zoom, ada tombol move. Ketika kita tekan, dan kita gerakkan mouse kita, maka views-nya akan panning sesuai dengan arah gerakan dari mouse kita. Di bawah tombol move, di sini adalah tombol kamera. Ketika tombol kamera ini kita tekan, maka view yang kita lihat sekarang ini akan berubah menjadi view dari kamera yang ada di 3D view kita, atau kameranya berada di sini. Nah, di sini ada kamera. Ketika kita tekan, maka kamera di sini berwarna oranye. Nah, ketika toggle kamera ini kita tekan, maka view-nya akan berpindah ke kamera yang tadi sudah kita sebutkan. Untuk menonaktifkannya atau kembali ke views yang sebelumnya, maka kita cukup tekan tombol ini sekali lagi. Di bawah tombol kamera, di sini ada tombol untuk merubah tampilan perspektif menjadi tampilan ortografik. Tampilan ortografik kurang lebih adalah tampilan di mana semua distorsi dari perspektif akan dihilangkan. Nah, untuk menonaktifkan view ortografik, kita hanya cukup menekan tombolnya sekali lagi. Maka tampilan akan berubah menjadi tampilan perspektif yang awal. Selanjutnya, ada menu viewport. Ketika kita tekan dan kita gerakkan mouse kita, maka dia akan bergerak lebih dinamis dibandingkan tombol move tadi. Karena di sini kita benar-benar menggerakkan objek kita atau view kita secara 3D atau secara 3 dimensi. Nah, apabila cara yang tadi sudah saya sampaikan dirasa kurang efektif, maka ada cara yang lebih efektif ketika menavigasikan software Blender, yaitu dengan cara kita menggunakan mouse yang memiliki 3 tombol seperti ini. Ketika kita memiliki mouse yang memiliki 3 tombol, maka menavigasi software Blender akan lebih dimudahkan. Misalnya, ketika zoom, kita tidak perlu menekan tombol ini, kita hanya perlu scroll ke depan untuk zoom in, dan scroll ke belakang untuk zoom out. Seperti itu. Nah, untuk move, di sini ada move, kita hanya cukup menekan tombol shift, kita tekan, kita tahan, dan kita tahan klik tengah scroll wheel, kita tekan, maka dia akan bergerak atau views-nya berubah sesuai arah yang kita inginkan, sama fungsinya dengan tombol move ini. Nah, untuk viewport, kita hanya cukup menekan tombol tengahnya saja. Tombol tengah kita tekan dan kita gerakkan. Nah, seperti itu. Ini lebih mudah dibandingkan daripada kita menekan viewport yang ada di sini, kita harus tekan dan kita tahan. Seperti itu. Kurang efektif, kita cukup menekan tombol tengah dan kita gerakkan. Seperti ini. Nah, selanjutnya, ketika kita sedang mengedit objek kita, namun objeknya hilang dari 3D views kita. Nah, cara untuk kembali ke objek yang sedang kita edit adalah dengan cara ke menu view. Selanjutnya kita pilih frame all. Nah, untuk shortcut-nya kita cukup menekan tombol home. Nah, selanjutnya dalam 3D views ini seringkali kita tertukar mana bagian bawah, mana bagian atas, mana bagian depan, dan mana bagian samping. Nah, cara untuk berpindah view sesuai dengan apa yang kita inginkan adalah dengan cara kita ke menu view. Selanjutnya di sini ada viewpoint, dan kita pilih
view dari objek yang kita inginkan. Misalkan front, maka kita akan melihat tampilan depan dari objek yang sedang kita edit. Untuk shortcut-nya, kita bisa menggunakan tombol tilde atau tombol yang berada di bawah tombol ESC atau escape yang kurang lebih tombolnya seperti ini. Nah, dengan kita menekan dan menahan tombol tadi, kita gerakkan mouse kita sesuai dengan view yang kita inginkan. Misalkan saya ingin ke kanan, maka saya tinggal gerakkan mouse-nya ke kanan dan saya lepas tombol tilde-nya. Maka view-nya akan berubah sesuai dengan arahan kita. Ini bisa kita lakukan dengan cepat, yaitu dengan cara kita menekan tombol tilde lagi dan kita lepas. Kita pilih right, left, back, top. Nah, itu. Nah, yang terakhir, bagi kalian yang tidak memiliki mouse dengan 3 tombol seperti ini, karena misalkan kalian menggunakan laptop dan sebagainya, maka ada cara lain untuk menavigasikan software Blender ini, yaitu kita tinggal mengubah settingan default dari software Blender ini dengan cara kita ke menu Edit, selanjutnya kita ke Preferences, di sini kita ke menu Input, dan kita checklist Emulate 3 button mouse ini. Setelah kita checklist, kita save, maka kalian hanya cukup menekan tombol Alt dan kalian klik kiri dan kalian gerakkan, maka ini fungsinya sama dengan fungsi dari tombol tengah mouse. Jadi, kita tahan Alt, kita klik kiri dan kita gerakkan seperti itu. Selanjutnya, apabila kita ingin move, nah, seperti ini, kita hanya cukup menekan Shift, Alt, klik kiri, dan kita gerakkan. Seperti itu. Dan untuk zoom, kita menekan Ctrl, Alt, dan kita klik kiri. Selanjutnya kita gerakkan mouse kita ke depan dan ke belakang untuk zoom in dan zoom out. Ini adalah alternatif dari scroll wheel yang ada pada mouse. Gitu. Tapi, karena saya menggunakan mouse dengan 3 tombol ini, maka settingan ini saya nonaktifkan seperti itu. Baik. Nah, mungkin cukup video dari episode 2 dalam seri belajar Blender kali ini. Bagi kalian yang masih ingin belajar bagaimana cara mengoperasikan software Blender ini, pastikan tonton episode-episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye.